Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Eka Puspita dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8 kelas 10 semester 2 tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Itu akan membuat citra buruk di masyarakat. Tetapi Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang. Islam justru menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat supaya kehormatan tetap terjaga. Sesuai dengan arti surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maknanya, ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama gender. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. 2. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. 3. Melihat aurat dan menghayalkannya. 4. Melihat film atau tayangan yang dapat mengundang nafsu syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Al-A'raf. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat juga akan mengundang nafsu syahwat. Sungguh amat disayangkan banyak orang mengumbar aurat dengan berpakaian mini dan ketat. Perhatikan arti surat Al-A'raf ayat 27 di bawah ini. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ayat di atas menceritakan peristiwa terbukanya aurat Adam dan Hawa. Para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia. Sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat masing-masing. Hal ini dikarenakan aurat mereka tertutup sehingga mereka sendiri pun tidak dapat melihatnya. Kemudian setan menggoda Adam dan Hawa agar memakan buah pohon terlarang. Akibatnya adalah aurat mereka yang semula tertutup menjadi terbuka. Adam dan Hawa menyadari bahwa aurat terbuka sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan bahwa sejak awal penciptaannya, manusia memiliki naluri untuk menutup aurat dengan cara berpakaian. Ide untuk membuka aurat adalah ide keliru yang bermaksud menjerumuskan manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungannya, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Ada dua macam zina, yaitu yang pertama zina mushon, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai, hukuman zina mushon adalah dirojam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Lalu yang kedua ada zina gairu mushon, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Hukuman gairu mushon ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Surat An-Nur ayat 2 adalah penjelasan mengenai hukuman pelaku zina gairu mushon.
Tahukah kalian bagaimana cara mengetahui dan membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina? Ada dua cara, yaitu pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa didera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Para pezina telah merusak dan mengotori tatanan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memberikan hukuman sosial kepada mereka. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, sedangkan anak hasil perzinahan akan memiliki nasab yang tidak jelas. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Anak yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan menghadapi kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adapun seperti ini. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Dan yang terakhir, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bagaimana ya cara untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada beberapa cara efektif yang bisa kalian lakukan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Lalu yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari pelaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.